Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang Maha Pengasih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua yang dirahmati Allah, semoga hari ini Allah berikan kesehatan, ketenangan, dan kelapangan rezeki kepada kita semua. Sahabatku yang baik, adakah di antara kalian yang saat ini sedang merasa terhimpit oleh beban hutang? Sudah berusaha keras, sudah mencoba mencari jalan, namun tetap saja terasa buntu. Kadang hati gelisah, pikiran penat, dan langkah terasa berat. Perasaan itu sangat nyata, takut ditagih, bingung mencari uang, dan lelah dengan perjuangan sehari-hari. Namun jangan panik, jangan putus asa. Yakinlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di balik setiap kesulitan selalu ada pintu kemudahan. Hari ini, insya Allah kita akan berbagi doa dan amalan mulia, sebuah kisah nyata yang bisa menjadi jalan pertolongan Allah. Amalan ini ringan, tetapi memiliki kekuatan besar bila dijalankan dengan keyakinan penuh. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu bagi semua yang mendengarkan ceramah ini. Mudahkanlah jalan rezekinya, kabulkanlah doa yang menekan tombol like, berikanlah keberkahan yang menekan tombol subscribe, tambah pahala bagi mereka yang membagikan video ini, dan lipat gandakan kebaikan bagi mereka yang menuliskan sholawat di kolom komentar. Ya Allah, jadikan satu tarikan doa ini sebagai jalan pertolongan-Mu untuk kami semua. Sahabat sekalian, mari tarik nafas dalam-dalam. Resapi doa ini dengan hati yang lembut. Percayalah, Allah dekat dengan kita. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada yang saat ini merasa begitu lelah. Berat rasanya menanggung hutang yang semakin hari semakin menumpuk. Setiap kali bangun pagi, yang terlintas bukanlah semangat untuk beraktivitas, melainkan kekhawatiran tentang bagaimana cara membayar tagihan. Hati menjadi gundah, pikiran tak tenang, tubuh pun terasa letih karena beban hidup yang terus menghantui. Sudah dicoba berbagai usaha, bekerja keras, mencari tambahan penghasilan, meminjam kepada saudara, bahkan mencoba usaha kecil-kecilan. Namun kenyataannya hasil belum sesuai harapan. Seakan jalan itu buntu, seakan semua pintu tertutup. Ada seorang laki-laki bernama Hasan dari kota Madani. Ia hanyalah seorang guru sederhana dengan penghasilan terbatas. Awalnya ia berhutang untuk kebutuhan keluarga, berharap bisa segera melunasinya. Namun keadaan ekonomi sulit, pekerjaannya tidak menentu, hingga hutang semakin menumpuk. Ia mencoba mencari pinjaman baru untuk menutup hutang lama, tetapi justru semakin menjeratnya. Setiap kali ditagih jantungnya berdebar, wajahnya memanas dan malam-malamnya penuh kegelisahan. Dalam keadaan terhimpit, Hasan mendatangi seorang alim di kampungnya. Dengan wajah lesu ia bertanya, "Guru, apa yang bisa saya lakukan agar Allah membuka jalan rezeki dan melunasi hutang-hutang saya?" Sang guru tersenyum lembut dan menjawab, "Perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan solawat sebagai sahabat harianmu. Bacalah dengan ikhlas, istiqomah, dan penuh harapan. Sesungguhnya solawat adalah pintu yang membuka keberkahan." Nasihat itu menyalakan kembali semangat Hasan. Ia mulai mendawamkan solawat setiap malam setelah maghrib hingga sebelum isya. Meski awalnya terasa berat, ia terus memaksakan diri. Malam demi malam ia membaca dengan khusyuk, sembari meneteskan air mata memohon pertolongan Allah melalui wasilah solawat kepada Nabi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Ayat ini menjadi penguat bahwa bersolawat bukan sekedar bacaan, tetapi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak lama setelah ia istiqomah, pintu kemudahan terbuka. Hasan yang semula tak punya jalan keluar tiba-tiba mendapatkan kabar gembira. Ia diterima dalam sebuah program bantuan pendidikan yang bukan hanya menanggung biaya kuliahnya, tetapi juga memberikan tunjangan hidup. Jumlah yang ia terima cukup besar untuk melunasi semua hutangnya sekaligus. Malam itu juga ia melunasi semua hutang-hutangnya, tanpa menyisakan sedikit pun.
Hatinya lega, tidurnya tenang, dan wajahnya kembali cerah. Sahabat sekalian, kisah Hasan bukan sekedar cerita. Ini adalah bukti nyata bagaimana Allah menolong hambanya melalui jalan yang tidak pernah diduga. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan solawat. Jika kita istiqomah, maka apa yang terasa mustahil akan menjadi mungkin dengan izin Allah. Berhentilah sejenak, tarik nafas, dan tanyakan pada hati kita sendiri. Apakah saya sudah benar-benar berserah kepada Allah? Apakah saya sudah menjadikan solawat sebagai penguat doa saya? Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah tadi kita belajar bahwa jalan keluar selalu ada, meski kadang kita tidak tahu dari mana datangnya. Banyak di antara kita yang merasa buntu, lelah dengan hutang yang tak kunjung selesai. Bingung harus mencari kemana. Namun kini tibalah saatnya saya bagikan amalan utama yang menjadi inti dari pembahasan kita. Amalan yang bisa menjadi pintu pertolongan Allah, yaitu membaca sholawat Jibril. Bacaan sholawat ini adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Cara mengamalkannya adalah dibaca 1000 kali setiap hari dengan istiqomah. Waktu yang disarankan adalah setelah sholat maghrib hingga sebelum sholat isya. Bacalah dengan penuh kekhusyukan, duduk tenang, rasakan setiap lafaz yang keluar dari lisan kita, dan hadirkan hati bahwa kita sedang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jika terasa berat, bisa dibagi dalam beberapa sesi. Tetapi usahakan tetap genap 1000 kali dalam satu hari. Setiap kali bersolawat, sertakan doa dalam hati. Ya Allah, dengan wasilah solawat ini, lapangkanlah rezekiku, lunaskanlah hutang-hutangku, dan mudahkanlah segala urusanku. Jangan lupa pula, setelah mengamalkan solawat, tuliskan solawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis ini menjadi penguat bahwa setiap solawat yang kita ucapkan akan kembali kepada kita dengan pahala, rahmat, dan pertolongan yang berlipat ganda. Sahabatku, yakinlah, tidak ada amalan yang sia-sia jika dilakukan dengan ikhlas dan sabar. Mungkin hasilnya tidak datang seketika, tetapi percayalah, semakin kita istiqomah, semakin dekat pertolongan Allah menghampiri. Maka mari kita jadikan sholawat Jibril sebagai jalan keluar dari segala kesempitan hidup. Jangan ragu, jangan tunda, mulailah malam ini juga. Amalkan dengan hati yang penuh keyakinan, karena janji Allah itu pasti. Diamlah sejenak, rasapi setiap kata, lalu tanyakan pada diri, apakah saya siap memulai amalan ini dengan istiqomah demi melunasi hutang dan membuka pintu rezeki? Sahabat yang dirahmati Allah, sholawat Jibril yang sudah kita bahas bukan hanya sekadar bacaan. Ia adalah penghubung hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wasilah yang membuat doa kita lebih mudah diangkat kepada Allah. Ketika lisan kita basah dengan solawat, hati pun menjadi tenang, pikiran lebih jernih, dan semangat untuk menjalani hidup kembali tumbuh. Hutang yang terasa seperti beban berat akan mulai terasa ringan, sebab kita percaya bahwa Allah sedang menyiapkan jalan keluarnya. Saya teringat sebuah kisah sederhana dari seorang perempuan bernama Maryam di sebuah kota kecil. Ia seorang ibu rumah tangga yang menanggung beban hutang karena biaya sekolah anak-anaknya. Setiap hari ia hanya bisa menangis, memikirkan bagaimana caranya membayar cicilan. Namun seorang sahabat dekat menyarankan kepadanya untuk memperbanyak sholawat Jibril setiap malam. Dengan penuh keyakinan, Maryam memulai amalan itu meski awalnya ia ragu.
malam demi malam ia duduk di atas sajadah, menitikkan air mata, menyebut nama Rasulullah dalam solawat. Beberapa bulan kemudian Allah berikan kejutan yang tidak pernah ia bayangkan. Suaminya diterima bekerja di tempat yang lebih baik, gaji berlipat, dan tak lama kemudian semua hutang dapat dilunasi. Maryam mengakui bahwa kekuatan solawat itulah yang membuka pintu kemudahan bagi keluarganya. Allah berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 7, "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Ayat ini menajarkan bahwa setiap amal kebaikan, termasuk bersolawat, adalah bagian dari menolong agama Allah. Dan ketika kita istiqomah, pertolongannya pasti datang. Sahabat sekalian, bayangkan betapa besar rahmat Allah yang tercurah melalui solawat. Apa yang tampak mustahil bagi kita, sesungguhnya sangat mudah bagi Allah. Hutang yang menggunung bisa terbayar, jalan rezeki yang buntu bisa terbuka, bahkan hati yang gelisah bisa kembali damai. Maka jangan berhenti hanya di bibir, hadirkan solawat ini di hati, jadikan ia sebagai penguat jiwa di tengah badai kehidupan. Tariklah napas dalam-dalam, biarkan hati kita yakin bahwa pertolongan Allah lebih dekat daripada yang kita kira. Sahabat yang dirahmati Allah, inilah inti dari perjalanan yang kita bahas sejak awal. Hutang memang berat, kadang terasa menyesakkan, namun Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Dengan wasilah solawat Jibril, kita belajar bahwa jalan keluar selalu ada, bahkan bisa datang dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Ingatlah selalu 3 hal penting. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Jangan biarkan rasa gelisah membuat kita terjatuh pada keputusasaan. Kedua, tawakal dalam menyerahkan hasil kepada Allah. Tugas kita hanyalah berusaha dan berdoa, sementara hasil sepenuhnya berada di tangannya. Ketiga, yakin bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu, meski kita merasa sudah berada di ujung jalan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, berikanlah ketenangan hati bagi setiap saudara kami yang mendengarkan ini. Jauhkanlah mereka dari kegelisahan dan rasa takut karena hutang. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan hidup mereka. Bukakanlah pintu rezeki dari arah yang tidak pernah mereka duga. Ya Allah, limpahkanlah keluasan rezeki, keberkahan keluarga, dan jauhkanlah mereka dari segala kesempitan hidup. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Jadikan setiap langkah kami penuh dengan ridho-Mu. Jadikan setiap amal kami sebagai jalan menuju rahmat-Mu. Segala puji hanya bagi-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Engkau kabulkan doa ini untuk kami, untuk keluarga kami, dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, jangan lupa untuk menekan tombol like, share kepada orang-orang yang membutuhkan, subscribe agar tidak ketinggalan amalan-amalan bermanfaat, serta tuliskan solawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah. Insya Allah setiap salawat yang kita tulis akan menjadi cahaya yang terus mengalirkan pahala. Teruslah bersolawat, teruslah berharap, dan jangan pernah berhenti percaya pada pertolongan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.